Sebelum kita masuk dalam penjelasan tentang kitab tauhid, saya ingin jelaskan bahwasanya kitab tauhid secara umum dia ditulis untuk masalah tauhid al-uluhiyah. Saya tadi jelaskan para ulama dulu seperti Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Al-Imam Al-Bukhari punya buku Khalqu Afalil Ibad. Pembahasan mereka seluruhnya tentang tauhid asma wa sifat. Tentang tauhid asma wa sifat. Imam Syafi'i mencela ilmu kalam, tentang ilmu filsafat. Pembahasan mereka semuanya tentang masalah tauhid asma wa sifat. Karena di awal-awal terjadi kerusakan atau penyimpangan dalam masalah tauhid al-asma wa sifat, sehingga mereka menulis buku tentang masalah tauhid al-asma wa sifat. Nah, kitab tauhid tentang masalah tauhid al-uluhiyah, tentang masalah tauhid al-uluhiyah. Dari sini kita tahu para ulama membagi tauhid menjadi tiga: tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, dan tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat. Dan banyak orang-orang tidak suka pembagian ini. Ya. Mereka mengatakan, kenapa itu orang-orang salafi membagi tauhid menjadi tiga, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat, ya. Kita katakan bagian ini hanya sekedar untuk memudahkan memahami. Tidak harus bagi tiga, bagi dua juga boleh, bagi empat juga boleh, bagi 10 juga boleh, terserah. Yang penting pemahamannya benar. Pemahamannya apa? Benar. Ya. Sampai ada buku tulisannya, buku ditulis Ahlul Bidah, ya, judulnya apa namanya? Bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga sama seperti trinitasnya Nasrani. Subhanallah. Apakah gara-gara nomor 3, angka 3 kemudian dikatakan seperti trinitas? Padahal enggak nyambung. Padahal kita dapati Ahlul Bidah juga membagi tauhid menjadi tiga. Orang-orang sufi membagi tauhid menjadi tiga. Mereka mengatakan tauhid ada tiga. Pertama, tauhid al-ammah, tauhidnya orang umum. Yang kedua tauhidul khassah, tauhidnya orang-orang khusus. Yang ketiga tauhid khassatil khassah, tauhidnya orang-orang super khusus. Tiga juga sama. Kemudian orang Asy'ariyah juga bagi tauhid menjadi tiga. Ya. Kata mereka tauhiduz zat, tauhidul af'al, tauhidus sifat. Sama tiga, dalam buku mereka juga ada. Sama tiga. Jadi apakah semua yang terbagi menjadi tiga kemudian sama dengan trinitas? Jawabannya tidak. Tidak ada hubungannya. Ya. Trinitas hakikatnya lain, ini hakikatnya lain. Kenapa mau disamakan? Dan saya katakan tidak harus bagi tiga. Bagi 4 juga nggak jadi masalah. Ya. Bagi 5 juga jadi masalah. Yang penting kontennya benar. Yang penting kontennya benar. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Sebenarnya pembagian tauhid menjadi tiga ini dalam rangka untuk menyatukan kembali. Sebenarnya tidak perlu pembagian tauhid menjadi satu, menjadi 2 atau 3. Sebenarnya tidak perlu. Kenapa terjadi pembagian? Karena ada kesalahpahaman tentang pemahaman tauhid. Orang salah paham tentang tauhid, maka perlu dibagi dalam rangka untuk diperbaiki.